Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Ahilman lihat ini ibu-ibunya lebih banyak, betul? Saya mau nyapa ibu-ibu dulu, boleh apa boleh? Ibu, kalau saya bilang ibu tolong jawab iya AA gitu ya. Ibu, dari jawabannya kayak lagi banyak masalah itu. Ibu, Bapak, dari jawabannya Bapak tertekan sepertinya barusan. Coba yang hadir apa kabar, semuanya sehat? Kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Yang terakhir barusan suaranya lebih keras, menunjukkan jeritan hati yang tersakiti seperti. Alhamdulillah, senang gak ketemu Ustadz Hilman? Senang aja, senang banget. Cius, mie apa? Mie ayam. Ayo ngacung, jujur, siapa yang baru pertama kali ketemu Ahilman langsung? Astagfirullahaladzim. Kemana aja atau aja iya teh? Lihat di TV pernah? Di YouTube ada? Di Instagram ada? Di TikTok banyak? Banyak? Ada? Sekarang ketemu aslinya? Lebih cakep videonya atau aslinya? Alhamdulillah. Jangan di antara kita ya. Tadi Ahilman lewat, ada ibu-ibu yang berbisik begini. Ece. Apa? Itu Ahilman teh? Kasepnya. Cuman kata yang samping bilang gini, kasep. Cuman sayang apa? Pendek kata. Itu yang bikin saya nggak enak dari awal. Makanya langsung solawatan saya tadi teh. Tapi tenang aja, AA nggak akan sakit hati disebut pendek. Karena biasanya yang pendek itu pinter. AA kenapa yang pendek itu pinter? Iya, karena hati dan otak deket. Jadi biasanya alhamdulillah. Ini ceramah saya pendek apa panjang? Sebentar apa lama? Enggak bosan? Enggak capek? Siapa yang capek? Tolong pahami perasaan saya ya. Saya baru nyampe dari Kendari, dari Sulawesi Tenggara. Makanya mohon maaf Ustadz kalau agak sedikit terlambat tadi datangnya. Karena Ahilman baru nyampe dan ini tuh capek banget. Oleh karena itu ceramah saya cukup sekian dan terima kasih. Yang penting ada statusnya hari ini kan. Cukuplah, nggak usah panjang-panjang. Sampai jam berapa ceramahnya, mohon izin? Sampai jam berapa? Jam 12. Berarti 4 jam ceramahnya. Sudah berapa banyak ustadz yang mati di sini? Disuruh ceramah 4 jam, luar biasa ini. Tepuk tangan dong buat panitia dan jamaah yang hadir. Masya Allah, ini dari subuh. Bener. Serius. Udah sarapan belum? Udah masakin buat suami belum? Durhaka. Jadi dari subuh. Masya Ustadz, kenapa dari subuh bahkan dari malam? Betul? Karena malam tadi kita bertepatan dengan malam apa? Nisfu Sya'ban, betul? Berarti acara pagi ini bagus atau tidak? Subuh tadi sholat kita berkumpul berjamaah baik atau tidak? Baik. Kenapa Ustadz? Karena di antara doa yang tidak akan pernah tertolak adalah doa yang dipanjatkan di malam nisfu Sya'ban. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka kita berharap mudah-mudahan yang hadir Allah ampuni dosa-dosanya. Betul?
Coba Ahilman mau tanya, yang hadir punya dosa apa enggak? Dikit apa banyak? Kecil apa besar? Acungkan tangan, katakan saya, siapa di sini yang paling banyak dosanya? Ngacung cek, lain dia cicing wae. Ngacung, siapa yang paling banyak dosanya? Siapa yang paling banyak maksiatnya? Jawabannya tahu. Ibu, daripada nuduh orang lain, akui saja kalau kita punya dosa, betul? Kita ini dimuliakan dalam hidup satu alasannya, karena Allah nutupin dosa-dosa kita, betul? Makanya dalam hidup jangan merasa tidak punya dosa. Merasa tidak punya dosa itu dosa. Catat status hari Minggu itu. Merasa tidak punya dosa itu dosa. Betul apa betul? Maka dalam hidup jangan merasa soleh, harusnya merasa salah. Karena merasa soleh itu salah dan merasa salah itu soleh. Status hari Senin. Ulangi, jangan merasa soleh, harusnya merasa salah. Karena merasa soleh itu salah dan merasa salah itu lebih keras. Jangan merasa soleh, harusnya merasa salah. Karena merasa soleh itu salah dan merasa salah itu soleh. Betul apa betul? Makanya mohon izin, mohon maaf AA, kami yang ngaji pagi ini bukan kami sudah soleh, betul? Justru kami banyak salah, betul? Dan kami ngaji pengen jadi orang yang betul apa betul? Dan itu ciri tanda Allah mencintai kita. Jadi kalau Bapak Ibu nanya, AA, kenapa kita yang diizinkan Allah hadir pagi ini? Jawabannya, karena Allah yang sedang mencintai kita. Kalau bukan karena Allah, rasanya nggak mungkin kita bisa datang ke tempat ini. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi kalau saya tanya, tolong jujur jawab yang keras. Siapa yang melembutkan hati kita? Siapa yang meringankan langkah kita? Siapa yang mempertemukan kita? Siapa yang mengumpulkan kita? Siapa yang menjadikan majelis kita dimudahkan hari ini? Tidak ada satupun yang terjadi illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Betul apa betul? Maka catat ya, tujuan ngajinya jangan karena ingin ketemu Ahilman. Kok wajahnya tertekan begini sih? Tujuan ngajinya jangan untuk ketemu Ahilman. Tujuan ngajinya untuk siapa? Allah, betul? Kalau tujuannya bukan karena Allah, nanti kecewa. Nanti kecewa. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia karena terlalu berharap kepada manusia. Status hari Selasa. Status hari apa? Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia karena terlalu berharap kepada siapa? Manusia, betul? Manusia itu faktanya sering nyakitin kita. Iya apa iya? Betul apa betul? Makanya jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Status hari Rabu. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Betul? Ustadz, memang yang namanya hidup harusnya bersandar sama siapa? Berharap sama siapa? Minta sama siapa? Allah. Dan itu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Betul? Ini kan acaranya Isra Mi'raj, betul? Ibu bapak tahu semua bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu muncul
sebagai bentuk hiburan dari Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena saat itu Nabi lagi ngalamin kesedihan. Lagi ngalamin apa? Kesedihan. Ustadz Hilman, apa yang bikin Nabi sedih waktu itu ada dua. Satu, Nabi kehilangan istri yang dicintainya. Dua, Nabi kehilangan paman yang dicintainya. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Tuh, dua, tiga. Tahun apa namanya? Tahun kesedihan. Nabi ditinggal istrinya. Siapa namanya? Siapa? Siti siapa? Badriyah. Khadijah gimana sih? Siti siapa? Satu, Nabi kehilangan istrinya yang bernama Siti Khadijah. Yang kedua, Nabi kehilangan pamannya yang bernama siapa? Abu Tholib, bukan Abu Janda. Gimana sih jawabannya? Satu, kehilangan istrinya yang bernama Siti Khadijah. Dua, kehilangan pamannya yang bernama Abu Tholib. Pertanyaannya, Ustadz Hilman, apa yang bikin Nabi Muhammad sedih? Kehilangan Khadijah. Jawabannya, karena Khadijah itu terlalu baik untuk Nabi Muhammad SAW. Betul? Makanya ibu, kalau ditinggal sama orang dan orang itu baik, sedih apa enggak? Makanya ibu tahu Rehan enggak? Tahu Rehan? Kenapa Rehan itu sulit dilupakan? Karena Rehan terlalu, kan ada lagunya kan? Mengapa sulit lupakan Rehan, apalagi Rehan. Tuh. Jadi yang baik itu sulit dilupakan, betul? Khadijah wafat, Nabi sedih atau tidak? Kenapa Nabi begitu sedih kehilangan Khadijah? Karena Khadijah terlalu. Pertanyaannya, ibu bapak yang di sini saya mau tanya, tahu nggak baiknya Khadijah kayak gimana? Yang bikin Nabi itu sedihnya luar biasa. Ini mah sampai jam 1 nggak jawab ini mah. Nggak usah gini aja dah. Ibu pengen nggak punya suami kayak Rasulullah? Jawab, ibu pengen nggak punya suami kayak Rasulullah? Ngaca bu. Ngaca pokoknya jawabannya itu. Kalau ditanya pengen apa pengen? Pengen nggak? Apa jawaban Ahilman tadi? Ngaca. Ngaca gimana Ustadz? Ibu pengen punya suami kayak Nabi, tapi ibu udah kayak Khadijah apa belum? Mikir. Terus ibu tanya dong, emangnya Khadijah tuh gimana sih yang bikin Nabi begitu sedih ketika kehilangan Khadijah? Mohon maaf. Ibu sayang, Khadijah mah istri yang kalau ditatap wajahnya mampu menenangkan hati suaminya. Itu mah Khadijah. Itu mah bukan ibu. Emang ceritanya gimana? Masya Allah. Satu kali dikisahkan Nabi lagi bertahanus di Gua Hiro. Tiba-tiba datang suara Iqra, Iqra, Iqra. Lihat ke depan gak ada orang, lihat ke samping gak ada orang, lihat ke belakang gak ada orang. Gelap malam ada suara yang datang. Kira-kira takut apa enggak? Enggak usah jauh-jauh lah. Ibu lagi di rumah, gelap-gelap sendirian, malam-malam ada yang manggil. Ece. Kira-kira takut apa enggak? Nabi waktu itu same Ustaz. Nabi ngedengerin Iqra, Iqra, lihat ke samping gak ada orang, ke depan gak ada orang, ke belakang gak ada orang. Pas lihat ke atas
ada makhluk putih besar yang datang. Siapa yang datang? Malaikat Jibril alaihi salam. Apa kata Nabi? Ma ana biqori, aku tidak bisa baca. Kemudian Jibril selesaikan wahyu yang pertama, Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Beres 5 ayat bulu kuduk Nabi merinding, hatinya bergetar, kakinya ketakutan. Nabi lari sekencang-kencangnya sampai ke rumah. Nabi ketuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Jawab atuh, Cek. Assalamualaikum. 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 Dibuka sama Khadijah. Waalaikumsalam. Apa yang terjadi? Ketika melihat wajah Khadijah, baginda Nabi langsung tenang hatinya. Itu mah Khadijah. Itu mah Khadijah tahu Nabi lagi takut. Khadijah nggak nanya tuh, nggak kepo kayak Cida Cetuti Cai. Ente. Khadijah tahu Nabi lagi takut. Khadijah menghampiri Nabi, kemudian bilang apa? Dipeluk Nabi sama Khadijah, dipeluk, dibisikin telinganya. Apa bisikannya? Ya Muhammad suamiku, jangan takut, ada aku di sampingmu. Itu mah Khadijah. Dipeluk. Setelah dipeluk apa kata Nabi? Jamiluni, jamiluni, jamiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Maka diselimuti oleh Khadijah. 2 tafsirnya. 1, diselimuti pakai selimut. Tafsir yang kedua, diselimuti, dikekepan. Diapain? Dikekepan, dipeluk sama Khadijah. Dipeluk. Makanya ini rumus. Ini rumus. Ini rumus. Ini. Jadi ibu kalau suami lagi ada masalah jangan ditanya. Langsung aja. Kalau suami lagi ada masalah jangan ditanya. Langsung. Suami datang ada masalah langsung. Pak. Cek suami naon mah ka dieu. Kan beungeutna geus abstrak kitunya. Geus riweuh loba masalah. Panggil langsung ke ibu teh. Ha! Cek suami jadi gelo kieu teh cenah. Gitu. Pertanyaannya, itu siapa tadi? Khadijah. Pertanyaan AA. Ibu yang di sini punten. Kalau suami pulang ada masalah, lihat wajah ibu, hilang masalah atau tambah masalah? Tolong istighfar pada bab itu ya. Khadijah mah ditatap tenang hati, betul? Ari ibu suami ada masalah, lihat wajah ibu hilang masalah tambah masalah. Matak ulah kaget. Lamun ibu engke maot suami kumaha? Suami ibu mah belum tentu suami kita mah begitu. Matakna waktu Khadijah wafat Nabi sedih atau tidak? Nabi sedih. Sampai kemudian singkat cerita Nabi nikah lagi dengan yang lain. Nabi pernah ngigo nyebut nama siapa? Khadijah. Nikah dengan Aisyah. Nabi tidur nyebut nama yang lain. Khadijah. Nggak usah jauh-jauh lah. Nama ibu Lilis. Suami ibu manggil Yanti. Yanti. Sekarang saya mau tanya, kira-kira ibu cemburu atau tidak? Cemburu tidak? Aisyah waktu Nabi manggil Khadijah cemburu tidak? Cemburu. Makanya sifat perempuan itu apa? Cemburu. Ibu teh kudu cemburu. Yang tidak boleh nuduh. Eta WA saha eta. Cemburu mah boleh, yang tidak boleh nuduh. Betul apa betul? Aisyah nanya, ya Rasul,
Tadi engkau tidur. Kenapa sih masih nyebut Khadijah? Mohon maaf bahasanya agak kurang baik. Bukankah dia sudah mati? Bukankah aku lebih cantik dibanding Khadijah? Kenapa engkau nyebut Khadijah? Lihat kalimat Nabi. Aisyah, memang Khadijah telah wafat, tapi dia tak akan pernah pergi dari hatiku. Kenapa? Karena Khadijah adalah orang pertama yang mencintaiku. Khadijah orang pertama yang membelaku. Khadijah orang pertama yang beriman kepadaku. Betul? Maka ini rumus. Ibu sayang, rumus khusus untuk ibu-ibu. Jangan sibuk mempercantik fisik. Sibuklah mempercantik hati. Kecantikan fisik hanya membuat laki-laki menatap. Tapi kecantikan hati membuat laki-laki menetap. Status hari apa itu tuh? Tolong siapin kameranya dong kalau begitu. Status di TikTok hari Rabu ini. Nanti pakai lagunya Rosa Hijrah Cinta sekali kan. Biar FYP tuh. Jangan sibuk mempercantik fisik, tapi sibuk mempercantik hati. Kecantikan fisik hanya membuat laki-laki menatap, tapi kecantikan hati membuat laki-laki menetap. Betul apa betul? Belajar dari siapa? Khadijah. Insya Khadijah wafat, Nabi sedih atau tidak? Belum lama Khadijah wafat, Nabi ditinggal oleh pamannya yang bernama siapa? Abu Thalib. Ustadz, Nabi sedih lagi, sedih karena Abu Thalib itu pamannya Nabi yang paling membela Nabi. Betul? Di saat itu tidak ada orang yang berani sama Nabi karena masih ada siapa? Pamannya Abu Thalib. Tapi ketika Abu Thalib wafat, makin keraslah perlakuan orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi sedihnya luar biasa. Maka bagaimana cara Allah menghibur Nabi? Maka Allah hadirkan peristiwa apa? Isra dan peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Isra diperjalankannya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj diangkatnya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Semua sudah tahu ceritanya, betul? Pertanyaannya, Ustadz Hilman, apa pesan untuk kami dari Isra Mi'raj ini yang harus kami hadirkan dalam hidup? Saya mau ngasih oleh-oleh, boleh apa enggak? Saya mau nitip sama orang-orang di Puri Harmoni 9, nitip 3S. Ada berapa? 3S pesan Isra Mi'raj yang harus kita hadirkan. Belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. S yang pertama. Sebelumnya mohon izin, saya mau tanya, yang di sini mau nggak hidupnya lebih baik? Ayo, angkat tangan, katakan saya, siapa yang hidupnya mau lebih baik? Ulangi. Ngacung temen kita. Innal kalama ad-du'a. Setiap perkataan itu adalah, siapa di sini yang hidupnya mau lebih baik? Lebih keras, siapa yang hidupnya mau lebih baik? Siapa yang hidupnya mau lebih bahagia? Siapa yang hidupnya mau tambah berkah? Siapa yang hatinya mau tambah tenang? Siapa yang mau keluarganya mau tambah harmonis? Mau aja, mau banget. Cius, mie apa? Tolong catat ya. Sepulang dari sini ada 3S. Ada berapa? 3S pesan Isra Mi'raj yang akan memperbaiki hidup kita. S yang pertama, tolong mulai hari ini perbanyak syukur. Tuh 2, 3. Lebih keras. Ibu bapak jangan banyak mengeluh. Orang yang suka mengeluh rezekinya jauh. Status hari Kamis. Hari apa? Iya. Orang yang suka mengeluh rezekinya jauh, betul?
Ibu sayang, teteh sayang, ayah, bapak ibu, tolong jawab. Nikmat Allah itu dikit apa banyak? Nikmat Allah itu kecil apa besar? Mohon maaf ya, nikmat Allah itu banyak, yang sedikit rasa syukur kita. Status hari Sabtu. Nikmat Allah itu banyak, yang sedikit rasa syukur kita. Rezeki Allah itu luas, yang sempit hati kita. Maka jangan suka mengeluh dalam hidup. Allah tidak suka sama manusia yang sering mengeluh dengan nikmat yang Allah berikan. Maka apa rumusnya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka Allah akan tambahkan, dan jika kalian kufur sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Ada yang bertanya, biasanya apa ya yang bikin kita kurang bersyukur? Mohon maaf, biasanya yang bikin kita kurang bersyukur karena suka membandingkan hidup dengan orang lain. Betul? Setuju? Mulai hari ini ojo dibanding-banding ke. Jangan suka dibanding-bandingkan. Hidup kita dengan orang lain sama apa beda? Hidup kita sama orang sama apa beda? Nggak usah jauh-jauh, suami ibu sama Ahilman sama apa beda? Lebih ganteng siapa? Suami ibu sama A lebih ganteng siapa? Udah pasti lebih ganteng suami ibu. Betul? Kenapa AA? Iya, karena yang mau sama ibu hanya suami ibu. Ibu mau bilang AA menikah sep, menikah ganteng, gak akan ngaruh buat saya. Dan saya udah pasti gak mau sama ibu. Kalaupun mau nambah lagi pasti milih-milih. Mual milih Nokia, mual, pahit. Makanya jangan suka dibandingkan, betul? Enggak bahagia orang yang suka bandingin hidup sama orang. Ujungnya nanti ada penyakit hati namanya SMS. Apa namanya? Apa itu SMS? Susah melihat orang, senang melihat orang. Apa itu SMS? Susah melihat orang, senang melihat orang. Bahasa Arabnya hasad, bahasa Indonesianya iri deng. Gimana cirinya Ustadz? Begitu. Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Tiris we tetangga beli kulkas teh. Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, kita yang katabrak. Udah melongkeun mobil tetangga orang wae meureunana, jadi katabrak. Tetangga naik jabatan, kita yang hitung pendapatan. Dihitung sabarahannya gajina. Tetangga bangun usaha, orang anu struk ringan, pabelit atuh dah. Tetangga masang parabola, orang minum Paramex. Tetangga beli iPhone Pro Max, kita minum Promah. Ibu sayang, kenapa sih kita nggak bahagia? Karena kita kurang bersyukur. Betul nggak? Makanya dalam hidup sederhana, jangan sering mengeluh. Yang suka ngeluh rizkinya jauh. Betul nggak? Kadang dalam hidup gak usah minta banyak, yang penting cukup. Yang penting karena yang banyak belum tentu, tapi yang cukup pasti cukup atuh cek. Banyak di mana teh nyambung. Jangan minta banyak tapi minta cukup, karena yang banyak belum tentu, tapi yang cukup pasti tak gitu. Sok pilih, punten mau ngasih pilihan, tolong jawab, pilih yang mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Mikir heula ngajawab teh lain langsung, mikir heula. Sok pilih, kaya gelisah atau miskin tenang? Kaya.
Oke, pilihan kedua khusus ibu-ibu Pak, punten. Pilih nu mana? Punya suami ganteng, menggelisahkan, atau abstrak menenangkan? Saya nggak bilang jeleknya, abstrak pokoknya mah teu jelas gitu maksudnya teh. Sok pilih nu mana? Ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Pasti jawabannya ganteng. Oke, sekarang lebih intim lagi. Pilih, semua jawabannya sama, kaya, tenang. Mana yang paling penting? Kayanya atau tenangnya? Kaya atau tenang? Bagus, yang penting mana? Punten, yang kaya itu Pak tidak menjamin kebahagiaan. Apalagi miskin. Nya atau eta mah udah jelas. Kaya tidak menjamin kebahagiaan, apalagi tah gitu. Ada yang bilang, ternyata punya suami ganteng teh buat apa? Bener. Ibu kebayang nggak punya suami kayak Ahilman? Nggak bilang ganteng ya, cuman kebayang tuh ibu punya suami kayak Kebayang nggak? Jangan Bu, wajah begini berpotensi menyakitkan hati. Udah terima aja yang kayak begini tuh. Udah paling aman itu, yang paling aman itu. Ustadz buat apalah punya suami ganteng kalau nggak pernah ngasih duit, betul? Udah sekarang mah nggak usah ganteng-ganteng amat, yang penting ngasih nggak usah ganteng-ganteng amat, yang penting nitipin nggak apa-apa, nggak usah, biasa aja lah, yang penting masih Jadi lebih penting mana, suami atau duit? Dak liar jawaban orang dia mah, karena duit tuh jeung karena duit nadei. Betul? Syukuri Bu, syukuri. Nah hanya kita teh dikasih yang begini, das kata Allah teh ibu mah butuhnya yang kayak begini, pantesnya sama yang kayak begini, betul? Minta yang cukup aja lah, cukup. Pas mau beli rumah, cukup. Pas mau ganti kendaraan, bayar SPP anak sekolah, mau berangkat umroh, jalan-jalan ke Turki, cukup. Cukup. Ibu punya suami yang cukup aja, betul? Cukup. Pas ditinggal nggak bikin deg-degan, pas dibawa kondangan nggak malu-maluin. Karena ada suami yang malu-maluin aja. Istrina reka kondangan, suamina milu, cek istrina teh, bapak ulah turunnya. Nah ngerakeun bapak mang si dia we heula kitu. Aya nu kitu Pak. Dan itu bukan karena apa, tapi karena kurang apa? Syukur. Betul? Makanya jelas rumusnya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Ibu sing banyak terima kasih sama suami. Lain seuri mikir. Ibu sing banyak terima kasih sama siapa? Mohon maaf ya, ini agak perih tapi harus sampaikan. Kata Nabi, banyak perempuan yang masuk ke dalam api neraka karena tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Tenang Pak, tenang Pak, tenang Pak. Aku bersamamu Mbak, tenang Pak, tenang. Enggak, ini mah ilmu, betul enggak? Pak setuju enggak Pak? Tenang Pak, tenang Pak. Enggak usah unjuk rasa gitu, biasa aja Pak. Ini mah ilmu ya, ilmu. Puntennya, banyak komplain dari suami. Bilang gini, istri aku teh ngefans pisan sama Ahilman. Itu di HP-nya, video semua. Foto saya mah eueuh dina HP-na teh. Terus kumaha? Nya istri saya teh ngaji tiap hari, tapi nggak nambah ilmu. Yang ada cuma nambah seragam. Saya teh jadi lieur tah, merasa beban dengan itu semua. Di sini ada yang begitu, aya nu kitu, nu mana jalmina? Kade Bu, suami gitu-gitu oge, punten. Suami gitu-gitu juga, ridhonya Allah itu bagi istri tergantung siapa? Gitu-gitu oge. Betul? Suami gitu-gitu aja, pintu surganya istri tergantung siapa? Gitu-gitu oge. Betul apa betul?
matakna jadi istri sing seueur syukur, sing banyak syukur sama suami. Betul? Biar Allah ngasih banyak kebaikan untuk kita. Betul Bu? Betul Pak? Tapi Bapak jangan senang dulu. Ustadz harusnya gimana? Pak, kalau Bapak bersyukur sama Allah, catat, jangan pelit sama istri. Tenang Bu, tenang Bu. Aku bersamamu Bu. Setuju Bu? Bapak kalau nyebut bersyukur sama Allah jangan pelit sama Pak kieu-kieu oge. Gini-gini juga ini istri kita, betul? Suami yang sayang sama istrinya, maka Allah akan sayangi hidupnya. Status Kamis malam Jumat, pang cocokna didinya tah. Bener, ini bukan kata AA, kata Nabi. Apa kata Nabi? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu wahai suami yang paling baik kepada keluarganya. Betul? Dan aku kata Nabi yang paling baik kepada keluargaku. Makanya Bapak jadi suami jangan pelit sama istri. Tapi Anda juga mikir. Jangan minta sesuatu melebihi kemampuan suami. Betul? Ibu lihat wajah suami ibu. Begitu menderita. Dan kalau ditanya, ibu mau tahu nggak? Bagi suami masalah apa yang paling berat? Istrinya. Betul nggak? Puntennya AA di HP tahu nggak? Di HP AA wallpapernya foto istri saya sama anak saya. Tahu nggak buat apa? Buat patokan. Patokan apa AA? Kalau AA di luar ada masalah, langsung lihat foto istri saya. Saya bilang begini, ternyata masalah saya di luar nggak ada apa-apanya. Di imah lebih gede masalahnya, lebih besar masalahnya. Betul apa betul? Suami sing banyak syukur, istri sing banyak. Udah pulang dari sini sok. Yang datang sama pasangannya pulang dari sini ajak Pak jalan-jalan ke Trans Cibubur. Setuju? Ngapain Ustadz jalan-jalan we parkiran balik deui gitu. Koda. Tuh kudu belanja tuh. Bahagiakan hatimu, betul? Jangan nunggu bahagia baru bersyukur. Tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Status hari apa itu? Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani. Melakukan. Ini nyanyi hayang nyanyi teh. Walaupun tak apal hayang nyanyi teh. Dah, S yang pertama apa? Syukur. S yang kedua, pulang dari sini agar Isra Mi'raj kita sukses berhasil. S-nya perbanyak sabar. Tuh 2, 3. Lebih keras. Hidup ini banyak cobaan. Betul? Kalau banyak cucian namanya laundry. Status hari Minggu itu. Ada yang bilang begini, AA gimana caranya biar hidup nggak ada masalah? Gampang, nggak usah hidup, mati aja. Ciri orang hidup itu pasti punya masalah. Kalau nggak mau punya masalah jangan. Ada yang bilang AA nah hanya rumah tangga temeni banyak masalah, wajar. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah makan. Status hari Minggu itu Pak. Ibu nanya sama AA begini, AA gimana ya biar suami aku nggak ada salah? Gampang, ganti. Ganti sama siapa AA? Ganti sama malaikat. Selama suami ibu manusia, selama itu pasti masih punya salah, betul? Ibu maaf ya, ibu sempurna tidak? Ibu sempurna tidak? Terus Anda pengen suami yang sempurna?
Sorry ya. Nggak bisa. Sorry. Nggak bisa. Makanya ini biru kan ya. Ini kok ini biru semua sih ini kayaknya. Makanya mohon maaf Ibu. Betul? Udah. Nggak usah bandingin dah. Semua orang diuji dengan ujian masing-masing. Dari zaman dulu yang namanya rumah tangga ada ujian atau tidak? Ada Pak. Ada rumah tangga yang suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Ada? Rumah tangga siapa? Tahu Ustadz. Rumah tangganya Nabi Nuh. Nabi Nuhnya soleh, istrinya tidak soleh. Siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Gak usah pusing jawabannya. Nanya siapanya, sahanya. Nges behtereh Ibu Nuh wel. Ada juga yang sama suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Nabi Lut. Nabi Lutnya soleh, istrinya tidak soleh. Betul? Siapa nama istri Nabi Lut? Celut taetanya. Ada yang kedua, suaminya tidak soleh, istrinya soleh. Ada? Rumah tangga siapa? Firaun. Siapa istrinya? Awas jangan jawab Ibu Aun ya. Istrinya itu Asia. Siapa namanya? Asia. Ada yang ketiga, suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleh. Ada? Ada? Rumah tangga siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya? Jawaban teh Ibu Lahab. Jawabannya Ummu Jamil. Siapa namanya? Ummu Jamil. Ada yang keempat, suaminya soleh, istrinya soleh. Ada? Rumah tangga siapa? Nabi Muhammad sudah pasti, betul? Sebelumnya Nabi Ibrahim beserta keluarganya, betul? Pertanyaannya, Nabi Ibrahim soleh, istrinya soleh, diuji tidak? Punya masalah tidak? Nabi Muhammad soleh, istrinya soleh, diuji tidak? Pertanyaannya, suami ibu Nabi bukan? Ibu soleh tuh, terus kamu gak mau diuji? Sorry ya, nggak bisa. Justru Allah tuh nguji kita karena Allah sayang sama kita. Diakui atau tidak, ibu sayang izin. Biasanya kalau kita lagi ada masalah tambah deket nggak sama Allah? Betul? Nggak pernah tahajud jadi tahajud, nggak pernah ngaji jadi ngaji, betul? Makanya tahu di sini siapa yang paling banyak masalah gampang. Lihat aja dua kriterianya. Satu, lihat yang duduknya paling depan. Ini paling banyak masalah biasanya. Dan yang kedua, lihat yang duduknya nyender ke tembok. Kenapa yang nyender banyak masalahnya? Karena di rumahnya tidak punya sandaran. Dan nyender we pagawean teh. Mohon maaf ibu sayang, teteh sayang, ayah. Hidup mah gak bisa lepas dari masalah, betul? Apalagi rumah tangga. Dua kepala beda disatukan di rumah yang sama, ada masalah tidak? Ada. Rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah. Rumah tangga sakinah yang tetap tenang ketika dilanda dengan masalah. Status hari apa itu? Hari Sabtu berarti kalau gitu. Terus gimana Ustadz? Tenang, badai pasti, hujan pasti, raat tengenahan gitu, raat. Hujan pasti berhenti. Apa? Hujan pasti berhenti. Ibu, hidup kita nggak akan malam terus, betul nggak? Setelah malam ada apa? Tapi hidup kita nggak akan siang terus. Setelah siang ada apa? Malam. Sing sabar. Tuh dua tiga. Sing sabar. Tuh dua tiga. Bilang sama tetangganya, sama temennya, sama pasangannya, sing sabar pak. Kita masih di mana hidup ini? Dunia tuh nggak lama, sebentar. Makanya Ustadz lihat ini wajahnya mirip semua. Wajah apa Ustadz? Satu, ini wajah banyak masalah. Dua, ini wajah banyak dosa. Dan yang ketiga, lihat ini wajahnya camat semua. Naon camat teh? Apa itu camat? Calon mati. Jangan tersinggung karena mati mah pasti. Betul nggak? Cuman kita nggak tahu waktunya aja. Bisa jadi jamaah duluan, AA belakangan. Atau dibalik, AA-nya belakangan, jamaahnya
duluan. Sekarang mah gini aja, yang masih dibutuhkan umat jamaah atau AA? Tak gitu jawabannya teh. Yang jelas semua pasti akan mati. Ibu bilang gini, AA mah masih muda, masih panjang umurnya. Kata siapa? Sekarang yang masih muda mati ada tidak? Sekarang yang masih muda mati dikit banyak. Lihat dong, survei membuktikan yang masih muda itu matinya lebih banyak dibanding orang tua. Mana contohnya Ustadz? Lihat, AA belum pernah dengar nenek kakek mati trek-trekan motor. Asa nggak ada. Yang trek-trekan motor mati biasanya orang tua apa anak muda? Anak muda. AA belum pernah dengar ada seorang nenek lompat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Asa nggak pernah dengar berita yang begitu. Yang matinya begitu biasanya orang tua apa anak muda. Makanya mohon maaf, mati nggak pandang tua, nggak pandang muda. Bisa jadi yang tua duluan, yang muda belakangan. Atau dibalik, yang mudanya belakangan, yang tuanya. Yang jelas kita semua pasti akan kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang berjiwa, yang bernafas pasti akan mati. Betul nggak? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang paling belakang duluan dah ngobrol wae atau di tukang teh. Yang di tengah, yang di masjid, Ustadz Hilman. Ustadz mah ulah mati teuing atau wafat gitu loh. Meni mati we. Dunia nggak lama, dunia ini sementara. Tuh 2, 3. Gak usah galau urusan dunia. Dunia bukan tujuan kita kok. Betul nggak? Perhatikan ke depan, ngaji dikit nih. Manusia itu akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Ada berapa? 12. Yang pertama alam ruh. Yang kedua alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat alam kubur. Yang kelima alam kiamat. Yang keenam alam dibangkitkan, disebut dengan yaumul ba'ats. Yang ketujuh alam dikumpulkan, disebut dengan yaumul mahsyar. Yang kedelapan alam ditimbangkan, disebut dengan yaumul mizan. Yang kesembilan alam dihitungkan, disebut dengan yaumul hisab. Yang kesepuluh alam diberikan pertolongan, disebut dengan yaumus syafaat. Yang ke-11 alam diperjalankan di sebuah jembatan, disebut dengan yaumus sirat. 12 alam ditentukan amalannya, yaumul akhirah. 2 tempatnya, surga atau neraka. Ada berapa semua? Bisa mengulangi? Yang bisa ngulang AA kasih hadiah umroh gratis. Brosurnya aja. Da brosur ge penting atunya. Ayo kita ulangi. Satu alam apa? Satu alam apa? Alam ruh. Sudah kita lewati? Sudah. 2 alam apa? Alam rahim. Sudah kita lewati? 3 alam apa? Alam dunia. Sedang kita lewati, jalani. Betul? Pertanyaannya, dunia lama apa sebentar? Dunia ini abadi atau sementara? Sementara. Maka izin, jangan terlalu galau dengan urusan dunia yang sementara. Setuju? Yang di atas jangan sombong, yang di bawah jangan putus asa. Cuma dunia. Tuh 2, 3. Cuma. Dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Cuma. Betul? Ibu nggak usah silau, nggak usah silau sama yang sifatnya dunia. Dunia ini nggak lama, sebentar. Banyak orang yang stres ngurusin dunia, tapi dia tidak persiapan bertemu dengan akhirat. Padahal dunia nggak lama, tapi akhirat adalah waktu yang selamanya. Betul?
Ibu gak usah galau kalau suami gak punya duit. Gak usah. Minta sama Allah. Doa. Sambil di samping telinga suami ibu. Ya Allah. Ini suami saya ya Allah. Cicing di imah wae ya Allah. Ya Allah, Engkau yang punya rezeki, berikan rezeki sama suami saya. Engkau yang melembutkan hati, lembutkan hati suami saya. Kalau enggak lembut, ya gimana Engkau ya Allah. Mau diambil, ambil ya Allah. Pusing di dunia juga begini malah. Nah, minta sama Allah, sing sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as. Sing sabar. Ibu jangan dikit-dikit berantem, jangan dikit-dikit minta cerai, jangan. Jangan. Sekarang mah kadang-kadang lagi musim, Bu. Suaminya pengen makan sate, istrinya pengen makan bakso, berantem. Udah, kita nggak cocok. Cerai aja apa coba? Urusan sate sama bakso jadi cerai, itu nyambung. Jangan begitu sayang, jangan. Cerai itu boleh, tapi dibenci oleh Allah. Betul? Ibu sing yakin dalam hidup ini. Rumah tangga itu memang banyak ujiannya, wajar. Buaya itu adanya di air yang beriak atau air yang tenang? Tenang. Buaya itu adanya di air yang beriak atau air yang tenang? Tenang. Ternyata buaya itu adanya di air yang tenang. Berarti kalau rumah tangga kita tenang-tenang aja. Ayo naon didinya tak gitu. Jadi kalau hidup kita tenang-tenang aja, hati-hati, jangan-jangan ada apa? Ada buaya. Matakna jadi istri soleha itu berat atau tidak? Berat karena pahalanya surga. Kalau ringan kipas angin, kulkas satu pintu. Betul? Bapak juga sama Pak. Jadi suami sing sabar. Gak boleh kasar sama istri. Gak boleh ada KDRT. Rumah tangga yang diisi dengan kekerasan di rumahnya tidak akan mengundang malaikat rahmat datang ke rumah tersebut. Bapak belajar ngalah sama istri. Wanita itu makhluk terkuat di muka bumi. Udah biar terpusing. Hebat perempuan Bapak. Naik motor sen kiri belok kanan. Hanya dia yang paham maksudnya mau kemana. Betul? Perempuan mah hebat, bisa melakukan 5 aktivitas dalam satu waktu. Betul? Tangan kanan goreng, telinga angkat telepon, kaki ngepel, tangan kiri gendong anak, mata nonton TV. Luar biasa Pak. Itu hanya perempuan yang bisa. Maka tolong catat suami, 3 an yang disukai perempuan. Ada berapa? An yang pertama pujian, puji. Kamu yang paling cantik di komplek ini. Itu pasti bohong kan? Tapi boleh nggak berbohong menyenangkan istri? Boleh. Di antara berbohong yang dibolehkan apa? Berbohongnya suami untuk menyenangkan hati istrinya. Sayang tahu nggak? Di komplek ini nggak ada yang paling cantik daripada kamu. Kamu yang paling cantik. Kata istrinya, bohong. Pasti dong. Tapi bahagia kan? Iya bahagia. Makanya Bapak bahagiain istri. Dek, nanti kita beli rumah lagi ya di kota wisata ya. Bohong pasti kan. Tapi nggak apa-apa menyenangkan hati istri. Aminkan aja dulu, betul? Amin sayang, gitu. Kamu kayaknya tangannya masih kosong amat, belum ada gelangnya. Nanti THR-nya aku beliin gelang ya. Bohong ya? Bohong dong pasti. Bahagia. Pujian Pak, pujian. Puji. Yang kedua, istri suka perhatian. Betul nggak Bu? Perhatian. Makanya istri kalau WA Bapak pengen diperhatiin sebenarnya. Sayang udah makan belum? Itu cuman basa-basi. Intinya dia pengen ditanya sama kita, Mama mau dibungkusin apa? Kudu ngerti bahasa perempuan Pak. AA kenapa sangat mengerti bahasa perempuan? Karena saya di rumah perempuan semua. Alhamdulillah istri saya ada 3 anaknya. Tenang. Istri saya berapa? 3 anaknya. Istri saya 1, anak saya 3 Pak. 3-3-nya perempuan. Anak pertama saya 9 tahun perempuan.
Anak kedua saya 5 tahun perempuan. Anak ketiga saya 2 tahun setengah perempuan. Makanya kalau ibu lihat di TikTok, di IG pasti ceramah AA tuh perempuan banget. Betul? Itu buat nyeramain istri saya. Sebenarnya. Tapi kadang-kadang istri suka nge-save sendiri pak. Disetel di depan suaminya. Dengerin nih. Kadang-kadang suka begitu. Makanya perhatiin pak, perhatiin. Itu senang. Kalau ditanya, mama mau dibungkusin apa? Iya aku ayah kok perhatian banget. Tapi bohong. 1 pujian, 2 perhatian. Betul? Yang ketiga, istri itu sukanya transferan. Apa sukanya? Pujian, perhatian, transferan. Mana yang paling penting? Saya paham maksud Anda kemana itu. Tapi ibu juga jangan egois bu. Suami juga butuh 3 dari istri. An yang pertama ketenangan. Kalau suami di rumah tidak dapat mendapatkan ketenangan, mohon izin. Dia akan mencari ketenangan di luar rumah. Mancing keributan. Gitu. Yang kedua, suami butuhnya kenyamanan. Bikin nyaman dia. 3 hal yang harus ibu bikin nyaman buat suami. Sumur, dapur, kasur. Apa? Sumur, dapur, kasur. Yang pertama sumur, bersihin. Mandiin mati dong Ustadz. Bukan maksudnya jaga rawat bajunya, parfumnya, setelannya, stylenya, betul? Ibu lihat kasep tuh. Baheula mah teu kieu. Baheula mah hidung penek hirup deui. Atau orang Garut di kampung datang ke Jakarta ada baheula mah teu nyambung atuh. Da kieu teh berubah atuh sesuai. Ternyata good looking itu sama dengan good reckoning. Benar. Tapi yang paling penting siapa di samping saya, siapa? Ayeuna usah sahaya. Ternyata suami itu jadi kasep, jadi mantes tergantung istrinya. Betul? Makanya ibu sumur, pantesin tuh suami tuh. Kalau mau kerja siapin kemejanya, siapin sepatunya, siapin dasinya. Ibu bilang kuli bangunan Ustadz. Gimana dasinya? AA baheula, punten sebelum AA jadi dosen penceramah sekarang dulu sama. Saya masih ingat, saya dulu kerja di bank pak. Saya pegawai bank dulu. Pernah satu kali karena rumah saya jauh dari kantor, jadi kalau berangkat tuh pakai sepatu boot. Karena lewatnya lewat sawah-sawah gitu naik motor. Naik sepatu boot, pakai sweater, pakai jaket. Tetangga nanya, Pak Hilman, iya kerja pak, iya di mana? Di bank. Bangunan mana katanya gitu. Dalam hati saya, bank beneran. Mulai dari situ istri saya paham. Ternyata penampilan suami itu sangat ditentukan oleh tes seorang istrinya. Makanya ibu pantesin sumurnya, penampilannya. 2 dapur, kenyangin perutnya. Sing pinter masak. Kalau nggak mau masak mesen Gojek betere. Tapi pesenin sama kita. Ini mah suami pulang kadang-kadang nggak ada apa-apa, jangan. Kalau suami pulang di rumah nggak ada apa-apa, jangan kaget. Dia mencari makanan di luar rumah. Kalau di restoran nggak apa-apa, khawatir dia pindah ke lain hati. Ibu hati-hati, sekarang mah ada perempuan yang sangat mudah menangkap perhatian laki-laki walaupun sudah punya istri. Betul nggak? Itu namanya apa? Naon pelakor. Ibu jangan salahkan orang lain. Jangan-jangan yang bikin suami kita berpaling bukan karena ada kesempatan, tapi karena ada kondisi dan keadaan yang membuat dia berpaling dari kita. Makanya hati-hati, lihat wajah-wajah mencurigakan begini tuh. Mencurigakan wajah-wajah di sini mah. 1 ketenangan, 2 kenyamanan. Sumur, dapur, kasur. Ibu senengin tuh suami. Yang cantik kalau di rumah. Ini mah kadang-kadang pulang teh pabelit atuh dah. Di kantor suami kita lihat yang bening-bening di rumah, aduh ya Allah. Susah. Ini kadang-kadang pulang tuh disambut bu, disambut. Ibu mah kadang-kadang suami pulang duduk di TV terus nonton kieu. Suami pulang bukannya ditanya malah dibiarin, sambut. Mulai hari ini sambut.
Ibu kalau suami mau pulang telepon, ayah pulang jam berapa? Ibu kalau telepon ustadz mendesah. Ada telepon suami jarang mendesah. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya, cantik gitu. Telepon. Ayah, pulang jam berapa hari ini? Ayah. Kata suami teh, ibu kenapa bu? Ibu asma bu. Sampai rumah ibu tanya, ibu teh sudah berpenampilan cantik, pakai pakaian yang suami suka. Boleh, pakai parfum. Ini mau kadang-kadang suami balik teh menipa belit bau teh. Bau bawang ayah, bau tarason ayah, pabelit atuh dah. Ibu, cantik itu nggak harus cantik fisik. Cantik ganteng mah relatif. Jelek mutlak. Makanya ibu tuh sambut suami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah. Kalau ada tiang, ibu langsung ambil tiang kalau bisa. Nyender ke tiang. Ibu tanya, ayah mau makan dulu, mau mandi dulu, mau aku dulu gitu. Penting, iya mah ilmu. Sabar itu artinya mengendalikan diri, betul? Suami kudu sabar sama istri, istri kudu sabar sama insya Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al. Yang terakhir, ini hikmah terakhir. Kalau hidup mau tambah baik, terakhir adalah sholat. 1, 2, 3. Lebih keras. Mau hidup kita baik, perbaiki sholat. Mau hati kita tenang, jaga sholat. Kalau bisa ibu bapak tolong jaga 40 rakaat setiap hari. Berapa rakaat? Urutannya perhatikan. 17 rakaat yang wajib. 10 atau 12 rakaat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. 8 rakaat tahajud. 3 rakaat witir, 2 rakaat duha. Total berapa? 40. Ibu izin, bapak izin, terakhir saya mau cerita ini. Boleh apa enggak? Ahilman itu sejak kecil anak yatim. Saya ditinggal ayah saya ketika SD. Setelah itu ibu saya menjadi seorang single parent yang membesarkan saya dalam keadaan yang sangat luar biasa sulitnya. Ibu saya pekerjaannya tukang jualan di pasar. Almarhum ayah saya buruh kuli angkut di pasar. Satu kali ibu saya bilang begini, sering dikomplain sama tetangga. Ibu, ini si Hilman tuh nakalnya minta ampun. Dulu saya nakal bu, kelihatan kan? Tidak cicingnya, gak bisa diem. Sering komplain tetangga ke ibu saya. Apa kata ibu saya? Maafin anak saya. Insya Allah nanti anak saya jadi ustadz. Itu kalimat ibu saya. Insya Allah nanti Hilman jadi ustadz. Saya bilang gini ke ibu saya, nggak mungkin mah. Mohon maaf, mama tukang jualan di pasar, bapak kuli buruh angkut di pasar. Kayaknya nggak mungkin. Kata mama saya begini, Ujang, jangan khawatir, kita punya Allah. 1, 2, 3. Jangan takut, jangan khawatir, kita punya. Saya telusuri pak, ternyata turunan saya itu ustadz dari mana? Ternyata kakek saya itu memang ulama di Garut, nenek saya itu biduan di Garut. Jadi aamah, ustadznya ikut ke kakek, artisnya ikut ke nenek. Matakna ayat terahna kaluhur masih ada memang, tapi saya kan nggak tahu. Kata ibu saya, nanti Hilman dimasukin ke pesantren. Saya bilang dari mana mah biayana, dari mana mah uangna? Kata mama saya, shh, buat sekolah mah mama akan nyari sendiri. Ibu saya itu kalau pagi-pagi berangkat ke pasar, buka warung di pasar, pulang zuhur, abis zuhur ngider, kalau kata orang Sunda dulu tuh ngider, keliling kampung jualan. Yang penting anaknya bisa sekolah. Alhamdulillah saya masuk pesantren,
Qadarullah saya satu alma mater dengan mungkin Bapak Ibu tahu Ustadz Adi Hidayat. Saya adik kelasnya beliau di pondok pesantren, beda 5 tahun dengan Ustadz Adi. Saya masuklah di pesantren kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pas masuk kelas 4, satu SMA, ibu saya jatuh di kamar mandi. Kata dokter, ibu saya stroke. Setelah ibu saya stroke, ibu saya tak bisa ngasih biaya buat saya. Apa kata ibu saya? Iman, jangan berhenti sekolah ya. Kalau Iman mau sekolah, Iman harus pinter biar dapat beasiswa. Karena mama nggak bisa lagi ngasih biaya buat Hilman. Terus saya tanya, gimana caranya ma? Kata mama saya, jaga sholat. Apa? Jaga sholat. Perbaiki sholat. Lamun kita ngejaga sholat, Allah menjaga hidup kita. Maka alhamdulillah saya rutinkan itu yang tadi tuh 40 rakaat setiap hari. Yang wajib di awal waktu, yang sunnah ditambah. Rumusnya yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Yang wajib jaga, yang sunnah 3. Qobliyah, tahajud, duha. Ini istimewanya luar biasa. Sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah, Allah bangunkan istana di surga. Qobliyah sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Qobliyah sebelum zuhur, ba'diyah setelah zuhur, Allah akan cukupkan semua kehidupannya. Ba'diyah setelah maghrib, Allah akan tutupi harinya dengan kebahagiaan. Ba'diyah setelah isya, dia mendapatkan pahala seperti sholat sepanjang malam. Besar. Sholat tahajud 4 kemuliaan. 1 diangkat derajatnya. 2 ditunjukkan jalan keluar dari masalahnya. 3 ditenangkan hatinya. 4 dicintai oleh Allah dalam hidupnya. Sholat duha, Allah berikan rizki terbaik untuknya. Rumusnya yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Setelah ibu saya sakit, saya kalau libur dari pesantren saya pulang ke rumah. Apa yang saya lakukan di rumah? Saya nyuapin ibu saya. Karena ibu saya itu kalau makan harus disuapin karena stroke. Saya masih ingat sekali kata-kata ibu saya. Ibu saya tuh kalau pagi-pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Satu kali ibu saya pernah bilang begini, Hilman, iya mah, nanti Hilman ceramah di TV ya, seperti ustadz-ustadz itu. Saya bilang gak mungkin mah, kita orang desa, kita orang kampung, dari Garut ke Jakarta dulu kayaknya jauh banget. Saya bilang gak mungkin mah. Kata mama saya, shh, jangan begitu. Kita punya Allah. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata mama saya, nanti Hilman sekolah pakai bahasa Inggris. Maksudnya ke luar negeri. Saya bilang gak mungkin mah. Dari mana biayanya? Kata ibu saya, shh, jangan begitu. Kita punya Allah. Ibu saya punya kebiasaan. Setiap beres sholat baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Saya tanya, mama, kenapa setiap beres sholat suka baca talbiyah? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Kata mama saya, Iman, mama tuh pengen sekali berangkat ke Baitullah. Tapi rasanya mama gak akan bisa berangkat. Mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik haji umrah ke Baitullah. Waktu cepat berlalu Pak. Ibu saya dulu berucap seperti itu. Dan sekarang dengan izin Allah, semua yang dulu ibu saya ucapkan hari ini menjadi kenyataan. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang Allah izinkan. Tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya. Sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan ke Amerika, ke Kanada, ke Timur Tengah. S1 sampai S3 saya semuanya beasiswa. Ustadz pinter ya? Enggak. Yang hebat bukan saya.
Tapi yang hebat nasihat ibu saya. Yang selalu ingetin sama saya, sholat nak, sholat nak, sholat nak. Saya bisa berangkat haji umroh setiap tahun dengan izin Allah. Karena ada tour and travel yang kita bimbing bisa berangkat kapan saja. Tapi saya sedih, tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baikuk. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Serumit apapun masalahmu, sholat jawabannya. Seberat apapun persoalanmu, sholat jawabannya. Sebanyak apapun hajatmu, sholat solusinya. Maka pulang dari sini, Pak, Bu, perbaiki sholat. Karena berantakannya hidupmu bermula dari berantakannya sholatmu. Yang laki-laki ke masjid. Jangan sampai masjidnya tambah bagus tapi jamaahnya tambah dikit. Miris kita melihatnya. Maka Isra Mi'raj itu hikmahnya 3S aja. S yang pertama apa? Syukur. S yang kedua sabar. S yang ketiga mau syukurnya tambah kuat, sholat. Mau sabarnya tambah kuat, sholat. Dan semua jawaban itu ada pada sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik seluruhnya. Jika rusak sholatnya, maka rusak seluruhnya. Mudah-mudahan keluarga besar masyarakat di komplek Puri Harmoni 9 ini setelah ini makin bertambah syukurnya, makin bertambah sabarnya, makin baik sholatnya. Apalagi tinggal menghitung hari kita bertemu Ramadan, betul? Kata para ulama, Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan menyiram, Ramadan itu bulan memanen. Ulangi, Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Kita nggak mungkin bisa panen kalau nggak nyiram, kalau nggak nanam, betul? Bahasa gampangnya, Ramadan kita akan sukses atau tidak tergantung Rajab dan Sya'ban yang kita hadirkan. Maka hari ini luar biasa, panitia terima kasih. Ahilman sangat senang, bahagia. Sudah lama saya tidak pernah mengisi tablik seperti ini lagi. Dan hari ini Allah izinkan saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu masyarakat semua. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua yang hadir hari ini. Mudah-mudahan yang AA sampaikan ada ilmunya, ada atau tidak? Ada manfaatnya tidak? Senang ceramahnya enggak? Masih mau dengerin? Sampai jam berapa? 12 ya. Udah berapa banyak yang mati di sini?